Dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Tak ada firasat apapun dalam benak pilot Herman Ranté kala dia menerbangkan pesawat Garuda Waila DC-9 dengan nomor penerbangan GA-206 dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta ke Bandar Udara Talang Betutu, Palembang pada 28 Maret 1981. Semua berjalan baik. Herman saat itu mengangkasa bersama kopilot Edi Luwantoro dan 3 pramugari yakni Lydia, Wiana, serta Duyanti. Mereka membawa 34 penumpang. Sinar Harapan edisi 4 April 1981 mencatat ada 6 warga negara asing dalam penerbangan ini, yakni Carl Schneider dan Ralph Hunt dari Amerika Serikat, Raymond Hedgeman dan Robert Wainwright dari Inggris, Henki Sesem dari Belanda, dan Hiromi Higa dari Jepang. Sebanyak 14 penumpang naik dari Palembang. Pesawat tersebut kemudian terbang dari Talang Betutu, Palembang menuju Bandar Udara Polonia Medan pukul 9.50 pagi. Menurut Berita Buana edisi 30 Maret 1981, tiba-tiba saja 5 orang bersenjatakan pistol, granat tangan, dan senjata tajam mengancam para penumpang dan awaknya. Mereka lolos dari pemeriksaan lantaran sistem keamanan yang longgar di Bandara Talang Betutu. Para pembajak menodongkan senjata mereka ke awak. Setelah berada dalam posisi 100 mil jarak terbang dari Palembang. Kejadian itu berada persis di atas langit Jambi, ketinggian 28.000 kaki. Pembajak lalu memaksa pilot terbang ke Bandara Penang, Malaysia. Lalu, pesawat itu tiba di Bandara Penang, Malaysia pada pukul 11.20. Di sana, para pembajak meminta mengisi bahan bakar dan sempat meminta makanan kepada pihak bandara. Sabtu sore, pukul 16.07, pesawat itu kemudian terbang ke Bandara Don Mueang di Bangkok, Thailand. Dari sana, tujuan para pembajak adalah Kolombo, Sri Lanka. Namun, menurut Berita Buana edisi 31 Maret 1981, pemerintah Sri Lanka sendiri tak memberikan izin pendaratan. Majalah Tempo edisi 4 April 1981 menulis, kejadian pembajakan pesawat tersebut pertama kali diketahui pilot A. Sapari di udara. Kebetulan, di angkasa pesawat mereka berpapasan. Lantas, Sapari yang tengah mengemudikan F-28 milik Garuda Indonesia menegur pilot Herman melalui radio komunikasi penerbangan. Being hijacket, kata Herman ketika dihubungi Sapari. Sapari pun langsung menghubungi menara pengawas Bandara Kemayoran, Jakarta. Di Bandara Don Mueang, Bangkok, pesawat itu tertahan selama 3 hari. Sampai-sampai menjadi perhatian pemerintah Thailand saat itu. Pemerintah Indonesia menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara, Yoga Sugama, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Hasnan Habib, sebagai tim perunding dengan pembajak. Para pembajak mengajukan 2 macam tuntutan, yakni pembebasan 84 tahanan politik dan diminta kirim ke Bangkok. Menurut Hendro Subroto, dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, tahanan politik yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Bandung
pada 11 Maret 1981, tahanan dalam teror Komando Jihad pada 1977 dan 1978, serta tahanan dalam teror Warman di Raja Paloh pada 22 Agustus 1980. Para pembajak juga meminta uang sebesar 1,5 juta dolar Amerika. Pada Senin malam, Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan Benny Murdani masuk ke dalam pesawat. Benny menanyakan langsung kepada para pembajak. Setelah perundingan itu, para pembajak malah meminta tuntutan tambahan, yakni mengusir orang-orang Yahudi dari Indonesia. Salah seorang penumpang warga negara Inggris, Robert Wainwright, berhasil meloloskan diri melalui pintu darurat bagian depan pesawat. Namun, dia tertembak 2 kali di bagian punggung, meski dinyatakan selamat. Pada Selasa, 31 Maret 1981 dini hari, akhirnya seluruh sandera berhasil dibebaskan. Puluhan pasukan komando anti-teroris Indonesia melakukan penyerbuan kilat. Pasukan komando itu menerobos masuk lewat pintu belakang, pintu darurat, dan pintu servis bagian kanan depan. Pimpinan pembajak bernama Mahrizal terkejut saat pasukan itu masuk pesawat. Dia lalu menembak kepala pilot Herman Rante. Seorang pasukan komando bernama Ahmad Kirang juga tewas tertembak. Seluruh pembajak tewas di berondong senjata otomatis pasukan komando. Operasi itu berlangsung singkat, hanya 3 menit. Mahrizal, Zulfikar, Wendy, Abdullah, dan Sofyan merupakan 5 pembajak pesawat Garuda Woyla DC-9. Di dalam pesawat, dikutip dari Sinar Harapan, edisi 2 April 1981, sebelum tewas, Mahrizal sempat berkata kepada salah seorang sandera kalau cita-cita mereka ingin memurnikan Islam. Diketahui kemudian, mereka adalah kelompok yang menamakan diri sebagai Komando Jihad. Sejarawan Robert Cribb dan Audrey Kahin dalam Historical Dictionary of Indonesia menyebut, Komando Jihad dibentuk pada pertengahan 1970-an.